Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, kemarin kita membahas bab tentang sutroh, ya, belum selesai ya. Sebelum kita bahas maka kita renungkan ayat Al-Quran sehingga kita ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 sehingga kita itu nanti bisa berfokus, bisa beribadah dan bisa melawan bisikan-bisikan setan. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi asyaitonu, setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kepada kita, kepada kaum muslimin, ditakut-takuti dengan takut kefakiran, takut miskin. Dengan apa? Dengan setan tadi membisikkan agar kita itu tidak bersedekah, biar kita itu menjadi orang yang pelit. Apa sedekah khawatir, takut hartanya itu berkurang. Padahal orang yang bersedekah itu hartanya tidak akan berkurang, bahkan dia itu dimaafkan Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah akan mengampuni dosa-dosanya disebabkan sedekah tersebut, ataupun amalan yang lainnya, wa fadla, dan Allah memberi karunia keutamaan kepada orang yang bersedekah. Tapi setan membisikkan nanti akan hilang hartanya, akan berkurang, padahal tidak. Di dalam tafsir disebutkan, di sini tak bacakan, asyaitonu utawi setan iku ya'idu, meden-medeni atau janji, sapa setan meden-medeni kum ing sira kabeh al faqra ing kefakiran. Kefakiran piye maksudnya dibedeni fakir? Yukhawwifukum, meden-medeni sapa setan kum ing sira kabeh bi kelawan fakir intasodaktum ing dalem nalikane sedekah sapa sira kabeh fatamasaku mongko padha ngeker sapa sira kabeh. Kena bisikane setan apa sedekah gak sido, wedi hartane kurang. Makanya sistem kehidupan itu ketika kita beramal soleh itu pasti tercatat, meskipun sekecil darroh itu tercatat. Ternyata setelah tak teliti kemarin kula main gawe akun TikTok niku,
Setiap perbuatan yang di TikTok itu juga dicatat oleh TikTok, gak ada yang tertinggal. Ngekei gift, ngekei hadiah itu kecatet. Sering ngekei gift itu apane niku tingkatannya itu naik. Apa jenenge? Levelnya itu naik. Jadi ada tandanya tersendiri. Jadi orang yang dermawan di TikTok itu mempunyai dapat penghargaan dari TikTok itu. Jadi seperti itu, memang tidak ada yang terlewatkan itu. Jadi semua yang dilakukan itu dicatat dan direkam. Makanya ketika levelnya tinggi di TikTok sendiri itu, ketika datang kelihatan level tinggi, dihormati orang di TikTok itu. Karena ini termasuk orang yang banyak memberi orang lain itu. Yang nggak memberi, yang sudah lama pengikutnya banyak tapi masih level 1 atau bahkan belum punya level, itu menandakan dia itu orang pelit itu. Ada tandanya langsung kelihatan itu. Jadi kita sendiri sebagai orang yang hidup sebenarnya juga ada tanda orang yang dermawan itu. Ada aura ya, aura positif nih. Jadi orang yang baik itu pasti nanti akan ada aura positif. Makanya nenggone TikTok, tak nggo contoh itu, nenggone TikTok ini ketika siaran live iki, tak live ning TikTok ya, moga aku belajar TikTok. Live ning TikTok itu kemarin aku live ning TikTok itu berapa kali itu mendapatkan kartu pesona. Kartu pesona, Pak. Kartu pesona aku gak denger, aku klaim, tak klaim. Ternyata punya kartu pesona sampai 5, gak ngerti kanggone aku. Ya, sampai 5 ternyata apa itu? Ternyata caranya kehidupan ini termasuk aura, termasuk apa itu aura negatif itu. Jadi ketika kartu pesona dipakai itu yang datang itu semua dari Singapura datang. Jadi pagi kemarin itu aku live siaran itu, aku lagi ngerti kartu pesona tak pakai kartu pesona untuk menarik penonton tak pakai. Itu ternyata yang datang itu sampai 700 lebih. Yang datang, yang mendengarkan 100 di pagi itu. Jadi koyo ono menarik orang itu ono karena ada aura positif. Tapi semua kebaikan di TikTok itu dicatat karo TikTok itu disebarkan kemana-mana. Yang datang itu tadi pagi kemarin itu yang mendengarkan aku tahu siang pagi itu sampai 200 orang yang hinggap. Tapi yang datang yang lewat itu sampai 700 lebih itu. Jadi itu ternyata ada seperti itu. Jadi ada semuanya dicatat ya. Itu pun dalam sistem ya. Seperti TikTok, seperti YouTube, seperti Facebook itu sistem itu seperti itu ya. Ketika di YouTube atau di Facebook kita sering nonton yang jelek, maka yang hadir kepada kita juga yang jelek-jelek itu. Seperti itu, makanya ketika di kehidupan kita ini kita selalu berbuat dosa, maka yang mudah datang di hadapan kita itu adalah peluang-peluang untuk berbuat dosa. Seperti itu kaitannya. Dan itu sistem seperti itu. Cara ning gone Islame sunatullah ya. Sunatullah wong nek senengane ndelok elek, berbuat maksiat, maka akan cenderung diarahkan ya kepada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ketika orang beramal soleh juga akan cenderung beramal soleh terus seperti itu ya. Sistem seperti itu ya. Ada suatu sistem yang menjadi sunatullah ya. Itu untuk umum ya, untuk umum. Makanya kita banyak-banyaklah di kehidupan nyata ini, katakanlah dermawan, jangan lupa, jangan takut miskin. Itu pun ya, setan menjadikan kefakiran ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra nggih, yukhawwifukum, dia takut akhirnya nggih, menakut-nakuti kita agar kita tidak bersedekah sehingga kita tidak jadi sedekah nggih. Wa ya'murukum bil fasya, dan setan menyuruh kita untuk berbuat al fasya. Fasya perbuatan keji berupa apa? Berupa menahan diri, al bukhl wa man uzakah nggih. Pelit, tidak mau sedekah dan tidak mau berzakat. Nah, itu ajakannya setan nggih. Monggo pinarak ya. Ajakannya setan ya, itu apa itu mengajak kepada yang fahsya nggih, berupa perbuatan yang keji nggih. Sedangkan wallahu ya'idukum nggih. Wallahu ta'ala iku ya'idukum nggih. Ngajak sinten Allah kumeng sira kabeh. Ngajak ning apa? Alal infaqi dikongkon infak. Nek ndek harta ya infak, sing sugih amalan sing paling top tier iku ya sedekah. Nggih. Iku amalane wong melarat, amalan paling top tier iku ya sabar. Semuanya mempunyai amalan yang top tier untuk dirinya masing-masing. Sing di ilmu amalan top tier ya menyampaikan ilmu. Sama seperti itu nggih. Sama, semuanya mempunyai amalan-amalan yang tidak sama nggih. Di situ karena mempunyai potensi-potensi yang berbeda nggih. Sedangkan Allah mengajak kepada itu diajak oleh Allah agar kita tidak pelit nggih. Agar kita berinfak nggih. Jadi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan nggih. Allah mengajak kita itu
agar mendapatkan ampunan dari Allah nggih atas dosa-dosa kita, wa fadla dan karunia nggih. Orang yang sering berinfak juga dapat karunia. Karena ini tidak hanya infak saja. Setan menakut-nakuti fakir tidak hanya infak saja, sebagaimana bermajelis taklim juga seperti itu sebenarnya, atau acara-acara agama yang lain nggih. Wis gak usah melok jamaah. Engko nek jamaah toko mbok tinggal iki sak jame oleh piro. Kan ngoten. Sak jam oleh piro mbok tinggal jamaah itu bisikan setan itu. Sak jam oleh piro nek ngene iki sak sore umpama kerja sak sore kan ngoten. Kajian nih jam berangkatnya meskipun habis asar kajian, tapi liburit kan sak sore, Pak. Gak mungkin mlebu sedilok terus budal, gak mungkin. Tetap liburnya tetap setengah hari sore itu kan, tetap libur gitu. Maka iya, karena tadi pagi aku juga ning pasar dhisik kan ngoten, sudah dapat duit. Mulane aku budal kerja sik semat kerja piye ben gak arep-arep amplop kan ngono. Wis oleh diakeh kerja saya sumang ya wis nek 100.000 wis angsal kan ngoten. Jadi karek santene kan ngoten. Nah, ya kita kembali lagi nggih. Maka jangan sampai kita tergoda oleh setan, karena di dalam diri kita itu pasti digoda oleh setan, semuanya saja pasti digoda oleh setan, tidak ada yang terkecuali. Sehingga ketika kita digoda oleh setan, perintahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Misale paling cekak ya naudzubillah min syarri dzalik nggih. Aku aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita bayangkan. Yakni wah nanti miskin, enggak, langsung kita berlindung pada Allah, kita jadi sedekah. Engko nanti tokoku iki kelangan pelanggan nek tak tinggal ngaji jeda, langsung budal ngaji. Seperti ditolaklah kata-kata setan itu biar kita itu bisa istiqomah. Terutama ini kita latihan istiqomah karena apa? Sudah hampir mendekati bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan itu amalan kita malah tidak maksimal ya. Nah, kemarin kita membahas bab tentang tawaco dua kakean iki kok. Bab sutroh, bab sutroh tak selesaikan nanti ini insyaallah ya. Sekian, nanti setelah bab sutroh membahas tentang khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Bagaimanakah yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu. Bab sutroh kemarin tak baca, hujan kemarin juga hujan Pak Arjito, hujan deras kemarin itu. Deras malah enggak begitu kedengaran malahan kan, malah ditunda taklimnya itu. Kemarin itu. Berarti kalau kan buka WA. Biasanya kalau kan Pak Mariono kebablasan, berarti ono perainan gak ero ora. Antar cilik kok iya. Jadi babu sutratil musalla nggih, tak ulangi dari awal biar semuanya paham nggih secara cepat nggih. Bab nggih pembatas orang yang sholat. Iya, pembatas orang yang sholat. Jadi pembatas orang yang sholat itu adalah agar kita membatasi ketika sholat sehingga ketika dilewati orang itu kita aman gitu. Jadi sutroh manane kemarin sesuatu yang dapat menutup baik berupa tembok, berupa dampar, berupa orang ataupun yang lainnya, yang penting membatasi di depan orang yang sedang sholat sehingga ketika ada orang lewat itu lewat di depannya pembatas, bukan lewat di depannya orang sholat. Hukumnya adalah sunnah ya, jumhur ulama ya, atau sepakat sebagian besar ulama bahwa hukumnya sunnah, nggak wajib ya. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib, tapi yang paling kuat itu adalah sunnah ya, nggak wajib ya. Manfaatnya yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya, menjaga kesempurnaan sholat ya, sehingga kita itu tidak diganggu oleh orang yang lewat, sehingga tenang. Sutroh gunane ngaten lho, dipasang nok ngarep ben awak dhewe iku memandang tidak melampaui batasan tersebut. Umpama ana wong lewat ngarepe sudah tidak kita lihat, kita melihat tempat sujud itu. Nah, itu gunane sutra. Aja plilikan mengarep, engko ana wong wedok lewat. Nah, iku dadi godaan. Maka kemarin wong wedok lewat itu dia datang dengan muka setan, yakni menggoda. Iya, meskipun wong wedok tuwa, sik wong wedok muda itu bisa menggoda nggih. Kemarin tak sampaikan kan, anak-anak saiki juga nyatane nikah ambek wong tuwa kan. Iya kan, nah, maka iki ditutup Arjito iku bener ngono, aku jatuh cinta ambek jamaah sing wis tuwa kan ra iso wae kan ngono. Bener Pak Arjito iku. Gitu. Iya, karena itu memang untuk menghindari. Jadi kita itu kadang-kadang
kadang-kadang kita itu sendiri tak terasa kita juga tergoda karena memang godaan terbesar bagi laki-laki itu wanita. Makanya termasuk kemarin di hadis termasuk memutus sholat, yakni wanita yang lewat depannya orang yang sholat, terutama orang laki-laki maksudnya ya. Nah, kata para ulama, wanita yang lewat depan sholatnya orang laki-laki itu bisa memutus sholat. Memutus dalam arti tidak harus batal tapi mengurangi kekhusyuan sehingga pahalanya berkurang gitu. Enggak harus batal, enggak harus. An Abi Juhaim bin Al-Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law ya'lamu lamun weruh sapa almaru wong kang liwat baina yadil musolli ing dalem antarane tangan lorone wong sing salat yakni ning ngarepe. Madza ing apa alaihi. Madza ing apa alaihi ing atase wong sing lewat mau minal ismi bayane saking dosa nggih. Lakana mongko ana apa ayakifa ngadeg sapa wong sing lewat mau arba'ina ing dalem 40 taun khairon iku luwih apik lahu kedhe wong sing lewat ning ngarepe wong salat min ayyamurati nimbang yen to lewat sapa wong mau bena yadai ing dalem ngarepe wong sing salat. Jadi nek ngerti dosane wong sing lewati ngarepe wong sing salat nggih, maka dia akan berhenti, rela untuk berhenti ketika tahu dosanya ya, rela untuk berhenti selama 40 tahun itu saking besarnya dosa orang yang melewati orang yang sholat. Mulane nek wong sholat nek sampean pe lewat ya kayak pembatas, lewat sang ngarepe pembatas bisa nggak masalah. Tapi nek boleh lewati nang ngarepe nek tempat sujute dosanya itu besar nggih. Sing sholat sing mboten purun maringi batas. Wis pinggir lawan nggon rumah. Salat pinggir pripun. Pekno batas ditolong pekno batas yo tak watesi ngono. Iya, karena kadang itu mengganggu ya. Kadang orang setelah sholat Jumat kadang mundur ning njaba ning lawang sholat itu. Lah wong ape peduli liwat. Lah itu dosa, dia membuat orang lain berdosa, itu tidak boleh itu. Yang lewat juga dosa. Dia menjadi penyebab nih. Makanya harus hati-hati. Orangnya belum paham. Nah, saya yakin orangnya belum tahu tentang sutro. Kemarin aku live itu bahas tentang sutro juga. Ada orang yang berkata, Ustadz, sutro itu biasanya yang pakai itu orang-orang yang celananya cingkrang, yang berjenggotan, aliran keras gitu. Nah, bilang seperti itu dia. Terus tak sampaikan hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram ini juga. Bahwa di kalangan Nahdiyin, di kalangan orang-orang umum pun di pesantren Nahdiyin pun sebenarnya diajarkan, cuma tidak dipraktekkan. Makanya itu orang yang fanatisme kelompok itu bahayanya adalah dia meninggalkan sunnah karena sunnah tersebut juga dipakai lawannya, itu yang bahaya. Dia tahu itu sunnah, kayak jenggot itu sunnah, akhirnya coba lihat orang-orang di kalangan sebagian besar di kalangan orang-orang Nahdiyin itu nggak mau ngingu jenggot ya. Ini jelas terang-terangan nggak apa-apa ya. Nggak mau ngingu jenggot, walaupun tahu itu hukum sunnah karena dia itu sudah sentimen terhadap orang-orang yang dianggap lawan dakwah yang radikal yang sudah ngingu jenggot. Nah ini sudah berbahaya fanatisme yang seperti ini. Jangan sampai kita meninggalkan amalan sunnah hanya karena amalan sunnah tersebut sudah disalahgunakan orang lain. Misalnya aku mau jenggotan, wong dukun kayak jenggotan, jangan seperti itu. Kita tetap mengamalkan sunnah dan kita mengamalkan jenggot ini dapat pahala sunnah karena niatnya mengikuti mencontoh Rasulullah SAW. Sedangkan orang lain misalnya dukun, misalnya jenggotnya diingu, dia tidak mendapatkan pahala karena tidak niat ngingu sunnah, niat ben serem kan ngoten. Ya, iya kan ngoten. Pahala nanti beda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Begitu juga kita pakai celana didhawirno nganti tok kentol men didarani luwih bertakwa, yo akhirnya enggak jadi juga. Makanya pakai celana cingkrang pun itu harus tahu adab dan juga nih niat juga dimasukkan. Innamal a'malu binniyat masuk, aja nggo gaya-gayanan kan ngoten. Misalkan orang sing kantoran ya sudah mepet di atas mata kaki tepat itu sudah pantas dia dengan pakai sepatu itu pantasnya di situ. Pakai sepatu nek di atas sak dhuwure ngisore dengkul pas iku ning nggone otot betis itu ya saru kan misalnya kantor ngono ditegur kepala kantor iki sunah Pak ngono ya kleru. Gitu. Gak pantas. Jadi semua itu ditempatkan pada tempatnya meskipun itu sunnah sehingga sunnah ini tidak dicela orang. Itu dulu box. Iya, kan ada memang orang-orang yang kerja di pabrik itu,
di kota-kota itu yang kenal sunnah itu langsung diketoki sampai tinggi-tinggi ku yo apa sing ndek pabrik yo bingung ah. Saru kan sepatunan dengan pakai yang seperti itu. Ditegur katanya melawan sunnah. Bukan, karena kamu tidak bisa menempatkan sunnah. Bukan kepolone, bukan perusahaannya yang melawan sunnah, bukan. Jangan seperti itu. Tapi kitalah yang tidak bisa menempatkan sunnah. Sampai apa nek kantor conone ngono sepatunan saru, Pak. Tapi kalau di atas mata kipas, maka itu pantas karena di situ ada kelonggaran dari Nabi. Terus Nabi apa izarul muslimi ila niswisak. Bahkan seorang muslim setengah daripada betis nggih. Fa in abaita fa asfala nek gak sepakat nggih karena mungkin kondisi atau tempat kantor misalkan fa in abaita fa asfala sangi sore neh. Nek gak sepakat fa in abaita fa asfala sangi sore neh terus Nabi. Fa in abaita nek gak sepakat neh fala haqqa lil izari fil ka'bain, maka tidak boleh pakaian itu menutup mata kaki, berarti di atas tepat itu boleh gitu loh. Gitu. Nek ngono kan enak. Jadi orang kantoran tetap pantas kan gitu loh. Budal misalnya sing isih guru pacara ya pantas juga kan gitu. Nah, seperti itu. Iya. Makanya semua itu syariat itu meskipun itu sesuai sunnah, kalau prakteknya itu salah, maka dia akan membuat orang lain itu mencela sunnah, itu masalahnya. Itu sehingga dia akan merusak dakwah, malah bukan memperbaiki dakwah, malah merusak dakwah gitu. Iya. Iya. Muttafaqun alaih ning kene hadis iki. Jadi kita itu harus luas nggih, tegas dan luas juga lihat keadaan. Salat tanpa tadi enggak. Yang berdosa itu yang lewat. Yang sholat sebenarnya tidak, tapi dia berkurang pahalanya karena dia nanti terganggu. Saya ketika melihat orang itu kan tangannya memang Ya. awalnya sampai terus gini ya. sehingga itu untuk mengantisipasi supaya tidak dilewati. Iya, tidak dilewati di depannya ya. Maka yang berdosa sebenarnya itu yang lewat, bukan yang tidak pakai. Yang tidak pakai karena itu hukumnya sunnah nggak wajib. Cuma dia itu nanti dapat pahala jika dia pakai penghalang sehingga dia memudahkan orang lain untuk lewat dan membuat dia sendiri khusyuk, tidak perlu menghalangi orang lain gitu. Nah, pakai bebas, yang penting penghalang ya. Kemarin itu bisa, nanti tak bahas sampai detail, nanti sampean lebih lama lebih enak, nanti gampang mudah ya. Apapun yang penting itu jadi pembatas. Tak lanjutkan hadisnya ya. Muttafaqun alaihi wa Abdul Bukhari wa waqa'a fil bazar min wajhi akhar arba'ina kharifan, yani 40 tahun. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilat den takoni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ing dalem perang Tabuk. Dadi nek ghazwah maknane perang nggih. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang Tabuk Nabi kan ikut. Jadi ghazwah namanya. Kalau nanti ada lafaz syariah maka itu utusan perang, Nabi enggak ikut, itu namanya syariah nanti. Fi ghazwati Tabuk nggih, di perang Tabuk an sutratil musolli, saking sutra yakni penghalang orang yang salat nggih. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad SAW, mithlu mukhiratil rohli nggih. Standarnya nggih, idealnya itu seperti sendenan tempat duduk. Jok. Nah, sendenan jok kayak gitu. Nah, ini kayaknya pelana kuda atau pelana unta itu kan sendenannya itu. Jadi idealnya seperti itu, ataupun kita menghadap tembok bisa, itu malah bagus nggih. Nah, idealnya nggih ketika kita bawa itu seperti itu nggih, idealnya. Nah, kalau menghadap tembok bisa, menghadap tiang masjid bisa. Gitu. Nah, akhrajahu Muslim. Jadi seperti itu. Ini di perang Tabuk ya. Di perang Tabuk inilah disyariatkan tentang sutra ya. Wan Sabrata bin Ma'dil Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir nggih. Becik gawe aling-aling sapa adukum salah sijine sira kabeh fi salat, ing dalam salat, walau bisa min senajan nggih dengan anak panah. Akhrajahu Hakim. Misalnya di tanah lapang atau di tempat yang bisa ditancapkan anak panah, maka sekecil anak panah pun bisa nggih. Untuk sebagai sebagai pembatas nggih. Mulane ning kene meskipun nggih walau bisa mergo standarnya itu tadi seperti jok itu tadi menghalangi benar atau tembok gitu. Maka boleh hanya dengan anak panah. Akhrajahu Muslim.
Dan bukan anak panah saja, HP-nya sampai nanti juga bisa kok. Tas, tas. Bisa tas, apalagi tas ransel gitu. Makanya ketika kita bepergian sholat itu untuk sholat sendirian dan imam, ya, bukan untuk makmum. Makmum nggak usah pakai sutra, karena makmum itu dilewati depannya nggak apa-apa. Misalnya makmum yang depan batal mengguring lewati makmum yang banyak itu nggak masalah, boleh. Gitu. Agak sutra gitu. Sutra ini kan agak. Bukan. Makmum yang lain berarti kan sutra. Bukan sutra makmum itu imam itu. Imamnya itu sutranya makmum adalah sutranya imam. Yang di belakangnya makmum kan juga sutra dengan berbeda. Bukan. Sop-sop ya kan. Kalau itu sutra nanti tidak boleh dilewati, ini boleh dilewati. Boleh dilewati. Berarti yang dibahas itu khusus imam ya? Imam dan sholat sendirian. Nah, kalau makmum itu boleh dilewati di depannya, boleh. Nggak apa-apa dilewati di depannya. Jadi makmum ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi makmum, semua makmum itu boleh lewati ngarepe, kapene jeding boleh, nggak masalah. Boleh. Sendirian dan imam. Dan imam. Akhrajul Hakim ya. Wa Nabi Dzardin Al-Ghifari radhiyallahu anhu nggih, dibatuh sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya qata'u megot nggih, mutus nggih. Iya, salatal mar'i ing salate wong wedok, salate awak-awakan nggih al muslimi ka muslim. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana iku baina yadai ing dalem ngarepe rajul apa mithlu mukhiratil rahli nggih ngumpamani sendenane jok apa sing mutus nggih al mar'atu wong wedok wal khimaru lan khimar wal karbul aswadulan anjing hitam. Jadi ketika nggih seseorang tidak memakai pembatas, maka pahalanya seorang tersebut bisa berkurang nggih dan mengurangi kekhusyuan nggih sehingga pahala salat berkurang ketika dia tidak pakai pembatas. Itu bagi yang tidak pakai pembatas dia rugi karena pahalanya berkurang, itu aja ya. Tidak sampai batal itu. Tidak sampai batal. Yaqta'i bermakna putus, bisa bermakna batal sebenarnya, tapi oleh para ulama tidak dikatakan batal karena ada hadis-hadis yang lain bahwa Nabi juga pernah sholat ya, tidak pakai sutroh dan pernah dilewati oleh wanita di depannya juga. Pernah juga dilewati khimar di depannya Nabi nggak pakai sutroh. Maka dengan adanya riwayat tersebut yang kita sebutkan kemarin, pengen roh hadisnya kemarin ya, nanti kesuwen ya, itu menunjukkan bahwa sutroh itu tidak wajib dan dilewatinya perempuan dan dilewatinya khimar dan anjing pula itu tidak membatalkan sholat karena Nabi pernah juga mengalami dan Nabi tidak membatalkan sholat itu. Ini menunjukkan hanya tekanan saja nggih dan merugi sholatnya ketika tidak pakai sutra, berkurang pahalanya karena pahalanya kan kayak ono oleh sing sempurna, ono sing oleh 1/8 sampai 1/10 ana sing setengah bereng gitu. Pahala sholat itu. Al hadis wa fi lan hadis al kalbul aswadu syaiton nggih. Al kalbul aswadu sahabat tanya sebenarnya ini kepada Nabi, kenapa nggih? Anjing hitam ya Rasulullah, padahal ada anjing merah, anjing kuning ya, anjing putih, kenapa anjing hitam? Kata Nabi al kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam itu setan. Ini maknanya bisa jadi setan, anjing hitam itu setan beneran. Jadi ono anjing hitam memang itu jelmaan setan, bisa jadi, atau memang setan menjelma nggih. Paling mudah dia menjelma sebagai anjing hitam atau setan mudah menyusup kepada anjing hitam gitu. Seperti itu nggih. Sebagaimana setan menyusup kepada tikus itu mudah, menyusup kepada cicak itu mudah setan. Makanya zaman dulu ketika tidur disuruh mematikan api. Karena apa? Karena setan itu mencari celah untuk membuat orang itu susah. Dengan cara apa? Dia nyusup nenggone tikus nanti menumpahkan api. Menumpahkan ublik cara wong Jawa biyen. Jadi setannya menyusup nenggone tikus itu. Dia menyusup memang gitu. Makanya setan itu ono kabel-kabel dikrikiti tikus bisa jadi itu tikus yang disusupi setan sehingga ben konslet ben kobong. Itu bagian dari seperti itu. Makanya omah itu pakailah baca Al-Qur'an terutama surat Al-Baqarah kalau bisa paling enggak 1 pekan sekali Al-Baqarah itu selesai, insya Allah setan nggak ada di rumah. Nah termasuk tak ceritakan bolak-balik, aku pernah nyervis lampu itu, lampu yang itu seperti itu, yang rapet itu di dalamnya ada cicaknya. Mlebune kondi.
Iya, ada cicaknya di dalam lampu itu ada cicaknya. Masuknya di mana cicak sampai ini itu cicaknya gede. Nek mlebu kon dia berarti itu bisa jadi cicak yang disusupi setan masuk ke lampu agar lampu itu mati gitu. Gitu. Makanya nek ono lampu mati bisa jadi itu memang sengaja propagandanya setan itu. Nah, itu aku pas nyari tak buka, ono cicake kayak gini. Piye mlebune iki kan ngono. Nah, kalau cicak waktu Ibrahim dibakar itu dihembuskan itu ya mungkin setan. Nah, makanya cicak itu mungkin paling mudah disusupi setan dan paling mudah diperalat untuk setan karena mungkin cicak itu di cerita itu ya wallahu taala alam gitu sudah viral cerita itu karena dia membantu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dia tidak menolong Nabi Ibrahim gitu. Beda dengan semut itu. Apakah memang membunuh cicak itu sunnah? Iya, diperintahkan membunuh cicak, membunuh tikus ya. Kecil di ngaji itu kalau iya. Membunuh cicak dapat pahala gitu banyak. Iya. Iya, ada hadisnya membunuh cicak itu dapat pahalanya. Sekali bunuh itu pahalanya lebih besar. Jadi jangan disiksa, sekali bunuh dapatnya lebih besar. Jadi dapat pahala itu. Sekali duduk mati, iya, pahalanya lebih besar itu. Jadi pahalanya besar membunuh cicak itu. Maka boleh membunuh cicak. Tekek gak masuk. Tekek, tikus, cicak masuk insya Allah seperti itu. Malah ku rajane masuk untuk dibunuh. Ganggu suara. Jadi termasuk binatang-binatang yang disuruh dibunuh. Ular juga binatang yang disuruh dibunuh. Termasuk ular sendiri, termasuk binatang yang mudah dirasuki setan. Sama, ular seperti itu juga. Dan juga setan itu lebih mudah menjelma sebagai ular. Sebagaimana dulu sahabat Nabi pernah bertarung dengan setan yang berwujud ular. Itu sahabat Nabi dulu. Ketika pengantin baru, ketika ditinggal keluar, ternyata setannya menyamar manusia masuk di rumahnya. Gitu. Apa aku ngeloni bojone. Iya, langsung pulang langsung dijak gelut. Ternyata itu gelut dengan ular gitu. Jadi setan berwujud ular itu. Jadi sahabat itu bertempur dengan setan pada saat itu. Nah, makanya hal itu ada, zaman sahabat ada. Makanya orang Jawa Gebian ditinggal lungo, ditinggal kemit setan mulai yo. Parang gitu. Itu memang ada, zaman Nabi sudah ada. Makanya rumah itu harus dipagari dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipakai ibadah, nanti setan enggak masuk. Kuncinya hanya mudah, kuncinya ya sekali tempo bacakan Al-Baqarah. Setiap menutup pintu baca bismillah. Setiap surup ditutup sudah. Nanti setelah maghrib dibuka lagi, setan sudah nggak masuk. Maka masuknya setan itu di waktu-waktu surup itu. Gitu. Terusan kemudian kalau di malam hari masuk rumah baca bismillah, setan nggak bisa ikut masuk. Tapi kalau nggak baca bismillah, setan ikut masuk bersama kita gitu. Seperti itu. Makanya itu orang Islam seperti itu saja, nggak usah golek dukun kongkon magriumah. Iya. Sama disuruh dibunuh. Binatang-binatang berbisa itu disuruh dibunuh. Kalau jengkeng kelabang iya, memang disuruh dibunuh itu. Makanya nenggone apa itu? Hadis kemarin kan sudah yang hadis ke-20 yang bab sebelumnya ini, yakni uqtulul aswadaini fi shalah. Ning gone salat malah diperintah langsung untuk dibunuh, yakni al hayata ula wal aqraba kalau jengking. Sampean mateni ula polah salate gak batal. Memang disuruh. Sama mati nih, bahaya itu. Disuruh itu memang. Ketok polah mateni ula lah gak batal itu salate itu. Termasuk anjing hitam pun ya hak dibunuh ya. Iya. Dihalangi kalau anjing hitam ning hadisnya dihalangi, tapi boleh dibunuh juga. Tapi anjing-anjing lainnya jangan ya. Nah, aja kaya santri-santri sing wis kadung anjing hadis monggo lado anggere ana tirek mlebu ngene desane dia ober. Oh, sakno iku anjinge sake. Dia juga berhak hidup itu loh. Heeh, wong najis monggo lado itu apanya itu liurnya bukan semuanya kok. Bulunya juga tidak kok. Gitu. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Iya. Benar, YouTube itu kok MTA tidak menajiskan liurnya.
Iya Pak Cito, di debat di kan untuk MTA Itu mungkin juga karena Imam Malik juga mengatakan tidak. oh gitu ya. Iya, kemarin pernah kita bahas itu. Nah. Yang dikatakan hanya bejana ya. Iya, itu kan nih Imam Malik itu. Imam Malik itu hanya mencuci dalam rangka ta'abbud ya. Karena diperintah Allah mencuci ya dicuci itu aja. Nah, khusus itu saja gitu. Nah, bukan untuk yang lainnya itu. Maka itu memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Khusus bejana 7 Iya. kali. Nah. Tapi kalau baju pakaian Tidak kan ngono. Maka itu cuma pendapat itu pendapat yang kalah yang lemah. Karena apa? Meskipun Imam Malik dia pendapatnya lebih benar Imam Syafi'i. Karena apa? Tapi kenyataan yang ada setelah teknologi canggih, ternyata air liur anjing itu mempunyai bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Maka berarti Imam Malik sendiri itu dalam hal ini loh ya salah. Maka Imam Syafi'i itu pinter nek duwe pendapat yang itu benar. Maka Imam Syafi'i kan mengatakan begini kalau berpendapat. Kita pun harus seperti Imam Syafi'i nggih. Qauli shawabun yahtamilul khata' nggih. Ucapanku itu benar, pendapatku itu benar, yahtamilul khata' tapi bisa mungkin salah. Ya, wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ucapan atau pendapat selainku nggih, itu salah. Coro aku kan ngono Syafi'i. Tapi bisa jadi benar juga. Imam Malik juga seperti itu. Imam Malik salah dalam hal ini. Imam Malik kan sesuai dengan dalil. Iya, secara istihad sesuai dengan dalil, tapi salah gitu. Salah kan nggak berdosa dia. Tapi nek Imam Hanafi. Ya, Syafi'i kok sampai pakaian itu apa dikiaskan? Yang disuruh mencuci 7 kali itu bejana, yang dijilat anjing. Nah, kalau karena pakaian Imam Syafi'i juga 7 kali. Iya toh, dibersihkan semua itu, bukan hanya bejana. Karena itu memang najis kalau nggak 7 kali kan nggak bersih itu bakterinya itu. Kejadiannya kalau bejana ya. Iya. Dalil itu. Kemarin kan sudah dibahas itu dan perbedaan pendapatnya. Ada nek Imam Hanafi membolehkan. Imam Hanafi. Wallahu ta'ala lupa aku, nanti dibuka lagi. Kemarin sudah dibahas. Enggak. Beda, hanya Imam Malik saja yang aku tahu itu. Temen tak tahu MTA bareng kok tahu ngajari MTA. Ngrungokno YouTube. Banyak argumen yang seolah-olah dari ulama. Saya Pak memang Jadi gini loh ya, kita itu meskipun dengan MTA, meskipun dengan Muhammadiyah, meskipun dengan NU, semuanya itu tetap masih saudara kita. Jangan sampai kita anggap keluar dari Islam, itu yang pertama. Karena firqah yang dimaksud itu bukan organisasi. Ya, firqah yang dimaksud itu bukan organisasi, keyakinan saja. Ini organisasi buat arane firqah yang berbeda itu sudah repot nanti karena organisasi, oh itu kan ono ketuanya, ya iya toh organisasi memang harus ada ketuanya, memang disuruh pemerintah kok. Organisasi bisa sama juga dengan majelis taklim yang paling kecil kelompok itu majelis taklim, misalnya majelis taklim Tarmilul Qulub nggon kunjukan ketuane sapa kula. Kan ngoten. Ya, saya izin ini ya saya yang tanda tangan Ketuanya kan, maka itu kelompok. Kalau setiap kelompok yang ada ketuanya dikatakan firqah ya repot. Maka kelompok paling kecil itu bermajelis taklim nanti kemudian yayasan, ke atas lagi organisasi itu hanya wasilah sarana untuk berdakwah gitu saja. Jangan dianggap kelompok. Iya. mengikuti fleksibel karena Iya. organisasi Maka subversif. Jangan dianggap kelompok. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak harus dia NU, nggak harus dia Muhammadiyah, nggak harus dia LDI, nggak harus dia MTA. Ahlussunnah wal Jamaah kata Ibnu Mas'ud, mawafaqol haqqo wa in kutawa wada. Sapa sing cocok ngembe al-haq, Al-Qur'an dan Sunnah meskipun dia sendiri. Nggak terikat dengan organisasi mau pola nek cocok ngembe Al-Qur'an be Sunnah ya berarti dia itu Ahlussunnah kan gitu saja. Nah, wong mereka sesama kelompoknya perbedaan pendapat kok. NU ambek NU ya berbeda pendapat kok. Kaya iku kiai-kiai NU ambekan kiai sapa? Misbah Mustafa Bangilane ya berbeda pendapat jauh kok. Tapi mereka tetap mengakui itu orang NU karena apa? Memang organisasi saja, nggak harus sama. Gitu. Lah iya, Salafi pun nek kira-kira fanatisme kelompok ya dadine ya kelompok gitu. Itu mungkin karena dengan Salafi pun ketika ada asobianya nggak cocok mengklaim itu salah itu termasuk menjadi Jadi firqah nanti dia, jadi apa? Hizbi. Nah, hizbi ya. Maka kita itu netral saja, ikut Ibnu Mas'ud. Yang penting awak dhewe ngopeni awak dhewe, belajar dimanapun terserah. Yang penting mawafaqul haq, contoh cocok dengan al-haq. Ya sudah kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Pimpinannya sapa ya Nabi Muhammad sampeyan kan ngono.
Gitu. Ya kemarin saya kan di pondok itu loh, Putri itu ya memang nggak pakai kurut, nggak pakai seperti yang di pondok di sini kan. Di sini asalam juga dari Gotor, tapi lain loh ketika di sana dan sini. Ya. Lanjutkan nggih. Wa Nabi Sayyidul Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla, ini yang belum, Pak. Nggih. Idza shalla adukum men dalem nalikane salat sapa adukum salah sijine sira kabeh ila syai'in maring sesuatu, menghadap sesuatu. Yasturu kang gawe aling-aling sapa hu ing sesuatu minan nasi saking masyarakat, saking manusa, wong sing salat ning ngarepe dikasih sesuatu. Faroda mau ngarepake sepahat ayya jetaza yang yen to liwatan sepahat baina yade ing dalem antarane tangan lorone wong sing salat yani ning ngarepe, nek ana wong ape liwat ning ngarepe fal yadfahu mongko becik nolak sapa wong sing salat hu ing ahad sing ape liwat. Nek salat dhewean utawa dadi imam kok ape diliwati ngarep dikongkon nolak gitu. Dengan cara bagaimana? Terserah, pokoknya piye carane iso nolak sesuai keadaane sampean dangi begini bisa nggih. Seperti itu. Iya, boleh. Memang diperintah oleh Nabi, masa batal? Ya tidak. Kan seperti itu sesuai apa? Sesuai perintah sudah. Fa inna aba mongko ing dalem nalikane enggak mau enggan sapa ahad sing ape lewat mau fal yuqatilhu mongko becik merangi sapa wong sing salat hu ing ahad. Jak gelut ora apa-apa satem gitu. Nah, maksudnya perangi disatem. Bisa misal lewat satem kan ngono, perintahnya kan seperti itu gitu loh. Sampai seperti itu. Karena apa? Mondak dia berdosa, dosanya besar karena itu. Didangi orang tahu kok, didangi ini kaget langsung kembali kok. Kula sering iya ta? Wonge didangi ngene langsung balik kok. Fa inna ma huwa, fa inna mongko angin pastine huwa utawi ahad iku syaitonun setan, karena orang yang lewat tadi itu setan, muttafaqun alaih. Dianggap setan mengganggu orang yang sholat. Setan itu maknanya orang yang mengganggu, yang menggoda, langsung setan. Tapi ini diterangkan dengan riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan fa inna mahu qorin, karena sesungguhnya bersama orang yang lewat tadi ada qorin. Qorin itu setan jenis jin. Iya, setan jenis jin. Mulane setiap orang itu pasti mempunyai qorin. Mulane aja lewat ning arep wong salat, mergo nek sampean lewat setan yo nglewati wong salat. Ini mengandung makna orang yang dilewati setan itu pahalanya bisa berkurang karena terputus salatnya, mengurangi kehusukan. Ya. Diganggu setan, termasuk diganggu setan. Kenapa manusia kok dikasih qorin ya? Dikasih qorin untuk menguji, karena qorin itu membisikkan untuk berbuat kejelekan. Kalau diberi malaikat enggak apa-apa itu. Dan juga diberi malaikat. Dua ini, maka dua ini bertarung. Makanya jenengan nek isih sok-sok ingin berbuat maksiat itu koyo iku mungkin dibisiki korinnya setan. Tapi nek sampean lagi semangat, seneng budal, seneng apa meneng. Nah iku lagi dibisiki malaikat. Mulane ning hadis iku ma minkum min ahadin nggih illa waqad ukila bi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikat nggih. Tidaklah nggih, mamingkum tidaklah di antara kalian salah seorang dari kalian kecuali nggih, sungguh dia itu diwakilkan kepada dia itu qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Wong iki dijogo malaikat mbek dijogo jin. Kalau enggak setan. Malaikat nggih qarin jenenge. Iya. Kalau enggak berangkat ngaji berarti malaikatnya dikalahkan oleh iya gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia begini. Jadi di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika orang itu ingat Allah, zikir, ingat Allah, ya, tidak ingat maksiat, tidak ingin berbuat maksiat, yakni ingat Allah, zikir, maka yang datang membisiki itu malaikat, setan lari. Maka nek pengen jin korin ini gak iso mbisiki, sampean selalu zikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa zikir, baca tasbih, baca la ilaha illallah, atau baca Al-Qur'an atau murojaah, itu bentuk-bentuk zikir, maka jin korin atau setan ini gak bisa masuk ke hati kita, gak bisa membisiki. Yang membisiki apa? Malaikat. Dikasih apa? Motivasi terus oleh malaikat, sehingga orang yang sudah sergap ibadah biasanya semakin semangat. Lah, ketika kita lupa dengan zikir, nggih wis kendu, nggih imane lemah kendu, dia senengane berbuat maksiat, scroll ndelok sing maksiat, terusan senengane wis pokoke lah
sing bermalas-malas, maka yang membisiki ini setan. Maka orang yang berbuat maksiat itu cenderung terus berbuat maksiat itu. Seperti itu karena setan wis masuk. Nek dia gak nang berbuat zikir lagi, nek dia zikir lagi, setannya langsung lari lagi, mental lagi. Malaikatnya yang datang seperti itu. Sebenarnya itu bisa kita setting sendiri. Kok awak dhewe pengen maksiat ya sudahlah pakai zikir, baca Al-Qur'an. Dipaksakan nanti setan hilang. Nanti kita sergap lagi. Makanya orang yang bangun malam itu ketika masih ditali setan jangan juga seperti itu. Malas dia. Ngantuk. Iya, orang kan lagi baru bangun itu ketika tidur kan ditali 3 itu oleh setan. Ketika bangun baca doa, bangun tidur tali 1 putus. Ketika berwudu tali 1-nya lagi putus. Kita paksakan ketika sholat 2 rakaat tali 3-3-nya putus. Ketika jenengan bangun tidur berdoa kemudian wudu kemudian sholat 2 rakaat memaksakan diri meskipun malas, setelah 2 rakaat itu pasti giat. Itu. Wes bisa dipastikan giat karena apa? Karena bisikan malaikat yang masuk setan sudah lari gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Konsepnya itu kita paksakan untuk zikir. Dipaksa. Itu konsep dipaksa dulu. Itu ngantuk. Ono gak dipaksa kok. Itu. Gak dipaksa nuruti enak kan? Nah, maka ndak bisa. Karin. Nah, bahkan sampai Nabi Muhammad juga ada korinnya gitu. Makanya orang-orang Jawa itu nek ana wong bar mati terus jarene ana arwah gentayangan itu sebenarnya jin itu. Utawa ana apa iku mati penasaran jadi itu juga seperti itu. Tapi khusus Nabi itu diberi koren tapi korennya bisa masuk Islam. Iya, korinnya Nabi spesial itu dikabarkan lewat Nabi sendiri berarti wahyu dari Allah masuk Islam, sedangkan korinnya kita nggak tahu. Enak orang ganggu kan. Enggak, malah korinnya Nabi malaikatnya mengajak kebaikan, korin dari jenis jin juga mengajak kebaikan. Itu korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Korinnya kita tidak, wong sosok awak dhewe seneng berbuat maksiat kok jare sapa? Korinku wis Islam ora ngandelke jare sapa? Kowe iki lho roh kondi. Nek Nabi Muhammad ana dalile, nek sampean gak ana dalile. Wong ketoke sik mencela-mencela mengame ngalor ngidul ngono kok kan ngono. Adek sok gaya korine jine wis Islam. Engko nek ana jin melok dheke jare ngaji ning ngene dheke, jine masuk Islam tak masukno Islam. Sok masukno Islam jin bereng iki lho. Gayane. Jadi banyak sekali malahnya jin itu pintere ra kaprah, Pak. Sampai ben orang itu mempunyai keyakinan yang salah. Di masyarakat kan punya keyakinan salah. Salah ya apa? Jarine ana arwah gentayangan dan lain sebagainya, ya mati penasaran iku yo hakikate gak mati sik keluyuran. Itu keyakinan masyarakat disebabkan sama setane pinter nek ana wong kecelakaan jajal setane lah ngetok-ngetok modele. Kan seperti itu. Kan ngetok-ngetok mlane mati penasaran terus ngono. Berarti engko terusan dibuancaki ben pergi dengan tenang. Bae kono, mati wis ning alam barzah. Ben arwahe tenang jare ben gak kluyuran. Ya sampeyan nek mati sing iso kluyuran penak beda kancane. Tapi nek malam Jawa boleh. Ora kancane sing biyen mlete beda diparani diwedeni acarane. Ora ketok wae awak dhewe kan ngono. Kok penak men, malah genah iso dolanan kan ngono. Iso medeni kancane malah penak ngono. Oh iso. Iya. Memang seperti itu. Jadi keyakinan setan itu pinternya seperti itu dibuktikan. Jadi anak wong mati bunuh diri engko ya wong bengi-bengi wong diwedeni. Iku ben orang itu yakin bahwa keyakinan seperti itu benar padahal itu korin setan itu loh. Suster ngesot. Muttafaqun alaihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nggih. Ana Nabi Hurairah den weteng Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sholatukum endal malaikat salat sapa atum salat jenis sira kabeh fal yajal mongko becik dadekake sapa ahad tilqa awajihi ing arahe depane ahad saya nang sesuatu. Iki perintah nggih. Diperintah fajal becik nggih. Luwih apike nek iku salat ning arep mengkei sesuatu. Sesuatu iki berarti kan umum, Pak. HP kan kenek. Gitu loh. Tapi sing apik juga sing apik bang sing tertinggi pelana ya sekitar seginilah. Nah, setinggi jok lah tasnya sampean itu yang paling apik. Tapi nek garis pembatas sih kalau nak yang mikir terus nek garis pembatas termasuk satir. Kan
banyak masjid yang tiga ini. Iya termasuk. Nah makanya itu termasuk pemahaman di hadis ini. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad, tapi iku solusi terakhir. Nek sampean iso mendekat dinding, maka jangan pakai garis. Nek sampean bisa punya tas, maka jangan pakai garis, gitu. Maka nek ngene fa'ilam yajid, kan hadisnya ngono fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad, fal yansub aso, maka tancapkanlah atau dirikanlah tongkat. Nek sampean gak nemu sesuatu yang kira-kira lebar seperti jok, maka atau tas, maka pakai tongkat atau pakai anak panah tadi. Nek wis gak nemu kabeh, HP ora nggawa, kan ngono. Ya, tas ora nggawa, nggih fa'ilam yakun mongko ora nemu sapa ahad ing tongkat ataupun yang lainnya gak ketemu, fal yakhutta khatton, maka buatlah garis. Garis itu solusi terakhir. Nek sampean mlebu masjid meskipun masjid ono garis-garisnya, nek sampean iso gawe sutra yang lebih baik, maka yang lebih baik. Nek wis gak ono lagi garis, itulah jadikan sutra, maka boleh. Sajadah itu kan bisa dikatakan. Iya, sajadah masuk. Dia itu lebih baik daripada garis. Itu karena timbul. Cek gue pentongnya diencok nono, delok nono. Mosok nek masjid nggo penthong lek Pak iku umpamane karena orang sholat itu di tanah lapang. Nah, makanya atau di masjid Nabawi dulu, boncepno kan bisa, sampean tancapkan itu kan bisa. Itu ya. Nah, fal yakhutta khatton nggih, maka pakai garis. Itu garis itu solusi terakhir. Ojo kok pakai garis wis oleh ya sampean berarti mek sing paling rendah atau walau wong sunah wae gak usah garis, gak usah apa-apa ya gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa nguncen sunnah, tapi sampean rugi gitu loh. Maka kita ambil yang terbaik. Cara emas ketok kan 1 karat, 2 karat atau 1 gram, 2 gram, sampean mesti milih 1 gram kan tetap milih 2 gram Pak wong. Kan seperti itu gitu. Padahal sama-sama mudah saja itu. Tsumma la yadurruh mongko nuli ora apa iku ora madharati temenan ing ahad sapa man wong marra kang liwat sapa man benede ngarepe wong sing salat mau. Dadi nek wis kei garis ya, minimal garis tadi, maka orang yang lewat di depannya garis itu tidak memberi madharat sama sekali. Wis gak masalah, sampean gak mengurangi pahalane sampean sudah. Tapi nek gak pakai apa-apa blas bisa mengurangi pahala nek dilewati orang ya. Gitu. Penak aja nek agama itu saking ringane sampai garis saja bisa itu loh. Ngono wae gak pakai sutra blas itu. Gitu. Nek masjid wis apik, nek masjid wis dikai garis-garis iku ya mega ana dalile iki asline. Ulama-ulama ge biyen ya wis ana dalile ora kok ngarang ngamuk wae ora ngono lho. Nggawe garis nek masjid itu wis bener iku ngono lho. Memudahkan orang untuk membuat sutra gitu. Ora usah gawe langsung iku garis tak gawe batas ngene itu. Enak itu. Ini nggih akhrajahu Ahmad. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Nek sampean melak Ibnu Hibban sudah garis sudah bisa. Walam yusib nggih man za'ama annahu muttaribun nggih, dan tidak dibenarkan nggih orang yang mengatakan hadis ini goncang. Bahkan huwa hadis iku hasanun, hadis hasan menurut Imam Ibnu Hajar, hadis ini hadis hasan gitu. Maka boleh dipakai gitu. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. La yaqta'u nggih. La yaqta'u ora mutus nggih. Apa salat ing salat, apa saeun segala sesuatu nggih. Segala sesuatu yang lewat itu tidak bisa memutuskan orang yang salat nggih. Iya ta? Wa tra'u mongko nolak sapa sira kabeh nggih. Ma ing sesuatu mastata'tum nggih. Kelawan nggih sesuatu sak mampune sira kabeh. Dadi sampean nek ana wong liya teng ngarepe sampean niku gak membatalkan salat tapi diperintahkan untuk menolak dengan sesuai kemampuan kita gitu. Jadi seperti itu. Boleh kita nggak putus ya, ini karena meskipun hadis yang tadi mengatakan putus, hadis yang lain tidak, maka bisa digabungkan dan praktek Nabi juga pernah dan tidak membatalkan sholat. Berarti maksudnya itu tidak batal, tapi maksudnya bisa mengurangi kekhusukan sehingga bisa mengurangi pahala sholat. Karena pahala sholat itu nanti disesuaikan kekhusukan masing-masing.
Ya, makanya sahabat Nabi ku nek sing salate rada cepet ya ono, tapi cepet tetep tumakninah. Itu tujuane ben gak ilang khusuke itu ada, tapi tinggu dalil wong-wong salat tarawih saiki cepet kuwi mergo sahabat Nabi ono salate ya ono sing cepet ben gak diganggu setan. Akhirnya dia salate kecepetan nganti gak tumakni. Dia aslinya nganggo dalil tapi salah. Ya, tetep meskipun cepet harus tumakninah. Ngoten nggih wallahu taala, monggo sing enten pertanyaan menawi. Ibu-ibu. Keras. Eh? Diam. Yang mana? Ini yang terakhir nih. Monggo, Bu. Bentar dulu. Monggo diulang pertanyaannya. Gak krungu? Oke, bapak-bapak diam dulu. Diam dulu. Ya. Ya. Bisa. Doa itu tetap tersampai. Itu nanti jadinya doa. Tidak masalah, sebisanya saja. Doa yang goib justru malah mandi. Itu bisa boleh. Boleh. Jadi sebagaimana kula biasanya baca Al-Qur'an diniatkan di hati dengan lewat perantara baca Al-Qur'an tersebut mendoakan anak kula yang di pondok. Ya, seperti itu bisa. Itu termasuk doa dengan berwasilah amal soleh. Itu boleh, bisa. Nggak harus di rumah, di tempat kerja, dimanapun itu bisa. Jadi itu namanya doa lewat perantara amal soleh. Iya. Itu nggih. Nah, ini tadi nggih, ini tadi akhrajahu Abu Daud wa fi sanadi dhafun nggih. Jadi yang terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, di dalam sanadnya ada kedhaifan. Sanadnya ada kedhaifan dari sisi jalur, tapi diterangkan oleh ulama ahli hadis yang lain dengan penguat-penguat yang lain hadis ini menjadi hasan. Diterangkan seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi tetap ini bisa dipakai. Bahwa sholat tidak bisa diputuskan kecuali sampai memang benar-benar ada pembatal-pembatal yang masuk di dalam sholat tersebut. Ngoten nggih, sampun. Kita ngobrol-ngobrol yang lain nggih. Anggap aja reunian nggih, ambek makan-makan jajan. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini barokah, bermanfaat, menambah semangat kita nggih. Terutama kita mau menghadapi bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini Ustaz saya ingin bermusyawarah. Itu ada